إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين وتابع تابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجروي سيد الشيخ البنجروي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ زين الدين المالي سيد بكر بن محمد شاتا سيد الإمام Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Suyuti Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim ila ruhi sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Sayyidina al-Habib Alwi Ammil Faqih Sayyidina al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Saghab Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abi Bakrin al-Idrus al-Akbar Sayyidina al-Habib Abi Bakrin bin Abdul Rahman As-Sakran Sayyidina al-Habib Abi Bakrin bin Abdullah al-Idrus al-Adani Sayyidina al-Habib Syekh bin Abdullah al-Idrus Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Muhdar Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas ila ruhi Sayyidi Syekh Ali bin Abdullah Bara Sayyidina al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad Sayyidina al-Habib Ahmad bin Zain al-Hani Sayyidina al-Habib Abi Bakrin bin Salim As-Saghab Sahib al-Inad Sayyidina al-Habib Abdul Rahman al-Jufri Sahib al-Taris Sayyidina al-Habib Hussein bin Abi Bakrin al-Idrus Sahib al-Warfa Sayyidina Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Sahib Syekhi Sayyidina al-Habib Abi Bakrin al-Attas al-Hani Sayyidi Syekh Muhammad Amin al-Qutbi al-Sayyid al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Hani Sayyidi Syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Magri Sayyidi Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Saman al-Banjari Ruhi Sayyidi wa Mursyidi wa Murabbir Ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم وأنوارهم ومعارف وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Salatu wassalamu alaika ya khaira khalqillah. Salatu wassalamu alaika ya imam al-anbiya wal mursalin. Salatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Salatu wassalamu alaika ya rahmatan lil alamin. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah. Kifayatul atqiya wa innama yuqallidus sahabata min haitsu inna fi'lahum yadullu ala sama'ihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama dan hanya saja yuqallidus sahabata mengikuti orang alim itu akan sahabat Nabi min haitsu dari karena inna fi'lahum bahwa perbuatan mereka sahabat itu ya dulu menunjukkan ala samaihim atas mendengarkannya mereka min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang lewat dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa di antara ciri orang alim akhirat itu dia langsung mengikut Rasulullah. Dia hanya ittiba bi Rasulillah. Lalu timbul pertanyaan, mengikuti sahabat itu pang, mengikuti ulama mazhab itu pang, ya kan gitu pertanyaannya tuh. Nah, kenapa orang alim itu mengikuti sahabat? Wa innama yuqallidus sahabata, wa innama dan hanya saja yuqallidus sahabata mengikuti orang yang alim itu akan sahabat. Nah, pajar kada langsung Rasulullah mengikut sahabat ngatakan orang alim mengikuti sahabat itu min haitsu inna fi'lahum dari karena bahwa perbuatan sahabat itu ya dulu menunjukkan ala samaihim min Rasulillah atas mendengarnya mereka dari Rasul. Bahasa kita sahabat itu kan dari Rasulullah juga. Ketika kita mengikuti sahabat, maka berarti kita mengikuti Rasulullah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menyuruh lawan kita. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati. Tolong. Alaikum bisunnati. Kewajiban kalian mengikuti sunnahku. Ikuti, kata Rasulullah, sunnahku. Setelah itu wasunnati khulafai min ba'di, dan sunnah khalifah sesudahku. Itu di dalam riwayat lain wasunnati khulafair rasyidin, dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Ikuti aku, ikuti khulafaur rasyidin. Lalu itu terkhusus khulafaur rasyidin. Nah, sekarang ini sahabat secara umum
Kita ikuti bukan hanya khulafaur rasyidin, tapi dari sahabat yang manapun dari sahabat Nabi, kalau memang harus diikuti, ya diikutilah. Kenapa? Rasulullah menyuruh. Dalam satu hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memberitahu dulu, gala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ashabi kan nujumi, sahabatku itu bagaikan bintang-bintang yang terang benderang di langit sana. Bagaikan ashabi kan nujumi, sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang gemerlapan yang menerangi bumi. Biayyihim, siapapun, iktadaitum, yang kalian ikuti, ihtadaitum, kalian dapat petunjuk Allah. Biayyihim muqtadaitum, siapapun mereka sahabat Nabi yang kalian ikuti, ihtadaitum, maka kalian dapat petunjuk Allah. Kenapa yuk? Karena sahabat Nabi mendengar dari Nabi. Karena sahabat Nabi melihat perbuatan Nabi. Itu aja. Mati. Karena sahabat Nabi melihat perbuatan Nabi, mendengar ucapan Nabi. Jadi bahasa lainnya itu secara kada langsung ia mengikuti Rasulullah, ya juga mengikuti Rasulullah. Terus kita bermazhab Salahai, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Apa jar? Jaka langsung mengikuti Rasulullah, subhanallah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang wow. Kada perlu bermazhab. Kada perlu bermazhab. Satu jawabannya, memang setiap orang ahli dalam menelaah hadis Nabi dan Quran. Memang setiap orang Islam ahli. Kadalah benar. Guguru sudah dengan jawaban ini kada bisa kada bermazhab. Yang kedua, kita mengikuti mazhab itu bukan berarti kada mengikuti Rasulullah. Seandainya lah, ini perhatikan, kita ini mengerti Quran, kita ini mengerti hadis, karena belajar nahwu sorob dan yang lainnya, lantaran lancar membaca kitab dan sebagainya. Apa sudah cukup keilmuan kita ini untuk memahami, menyimpulkan Quran dan hadis? Tidak. Kada benar. Taruhlah benar. Sekarang ini apa yang digambarkan oleh ulama, sealim-alimnya orang sekarang ini di dunia, benar.
dikumpulkan mana dibanding dengan alimnya Imam Syafi'i kada separuhnya alimnya Imam Syafi'i. Nah sekarang kita ini menerima masak dari Imam Syafi'i. Sekarang kita menerima hasil dari kesimpulan-kesimpulan hukum yang disimpulkan oleh para ulama mazhab. Nyamanlah. Nyaman. Yang mana ulama mazhab ini mau Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, mereka ini sudah kadar keilmuannya cukup. Guru mereka ulang. Nah ini ada nang baguru lawan sahabat Imam Hanafi. Imam Hanafi itu apa nang aku baca banai. Kalau kada salah guru sidin antara 20 sampai 30 sahabat Nabi. Itu Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi ini penuh haknya. Ini paling tuha di dalam mazhab. Ini ada kisahnya solahai. Ada hubungannya Imam Hanafi ini dengan salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang walaupun di dalam manakib ini manakib kena ada ini kada lengkap bener. Masih kada lengkap manakib Imam Hanafi. Baguru lawan sahabat, sahabat baguru lawan Rasulullah. Berarti sama aja kada. Sama kita menuruti Rasulullah. Imam Syafi'i baguru lawan Imam Malik. Imam Malik baguru lama Imam Nafi'. Sampai kena ke sahabat Abdullah bin Umar, ada lawan Anas bin Malik, mana ada silsilahnya, ada mata rantainya aku ada, sampai ke Imam Syafi'i itu ada, sampai ke Rasulullah ada. Habis berarti ilmu yang didapat Imam Syafi'i, ilmu yang didapat oleh Imam Hanafi, ilmu yang didapat oleh Imam Malik bersambung kepada sahabat Nabi. Kalau bersambung kepada sahabat Nabi, berarti bersambung kepada Rasulullah. Makanya ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muttasil. Kalau mutasil benar, maka melihat nang di sini sama melihat nang di muka. Karenanya menyambung. Beda dengan ilmu-ilmu orang yang mengklaim mereka lah yang mengerti Quran dan hadis, tapi ternyata ilmu mereka munqati, ilmu mereka putus. Nah, apa artinya? Artinya sama solahai. Ketika kita mengikut sahabat, sama mengikuti Rasulullah. Kita mengikuti para ulama mazahib, sama mengikuti Rasulullah. Nah, di sini juga kena solahai gambaran orang membaca manakib. Lah, kenapa jerban nang dibaca selalu manakib wali aja, caka manakib sahabat kah, caka manakib Rasulullah kah aja. Nanti manakib Syekh Samad, manakib Syekh Abdul Qadir, manakib wali-wali nang lain. Kenapa jer?
kadang ngalih balai. Membaca manakib para aulia Allah itu sama aja membaca manakib Rasulullah. Kenapa? Itu percikannya. Orang wali ini percikan daripada sifat-sifat Rasulullah. Jangankan orang wali, benar. Jangan orang wali, para nabi wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghorfan minal bahri awrasan minad diyami wa waqifuna indaila dehimi. Pak, wa kulluhum min rasulillah wa kulluhum min rasulillah. Semuanya itu dari Rasulullah. Nang para nabi kah? Apa ahlaknya multamisun. Semuanya iltimas dari Rasulullah. Percikan-percikan dari Rasulullah, benar. Akhlaknya, ilmunya, karamatnya. Garfan minal bahri, secibok daripada air lautan, aurashpan minad diyami, atau sepercik daripada air hujan. Nah, kita membaca manakib wali itu nang percikan-percikannya juga itu sama aja. Sama aja. Itu. Terus summa iza qallada sahibas syar'i fi talaqqi aqwalihi wa af'alihi bil qabuli. Payam bagi ayyakuna harisan ala fahmi asrarihi. Summa kemudian iza qallada apabila bertaklid ia atau mengikut ia sahibas syar'i pemilik syariat. Siapa itu pemilik syariat? Pemilik syariat siapa? Hah? Iya. Jaga kitabnya. Summa iza qallada sahibas syar'i. Summa kemudian iza apabila qallada mengikut ia sahibas syar'i pemilik syariat yaitu Rasulullah. Bila orang alim lah mengikuti Rasulullah fi talaqqi aqwalihi dalam pengambilan ucapan dan perbuatannya. Pitalaki dalam pengambilan aqwalihi ucapan-ucapan Nabi wa af'alihi dan perbuatan-perbuatan Nabi bil qabuli dengan diterimanya payam bagi maka sebaiknya apabila orang alim mengikuti Rasulullah dalam pengambilan ucapan Nabi, perbuatan Nabi dengan diterimanya lapang dada, sebaiknya setelah dia menerima ucapan Nabi, menerima perbuatan Nabi, sebaiknya ayyakuna harisan ala fahmi asrarihi.
adalah ia harisan, sungguh-sungguh, ala fahmi asrarihi, atas memahami rahasia-rahasianya. Maksudnya, ini orang mana sudah ngerti hadis, orang sudah ngerti ini perbuatan Nabi, ini hadis, ini cara sembahyang Nabi, ini cara wudhu Nabi, perbuatan nggak ada, ini cara makan Nabi, ini cara berbaju Nabi, ini cara berjalan Nabi, ini cara berabah Nabi, ini cara minum Nabi, ini cara Nabi senggama, ini cara Nabi ke pasar, ini cara Nabi, perbuatan-perbuatan yang lain. Sudah ahli, udah cukupkah? Kata belum cukup, belum cukup. Nang ini banyak boleh, nang orang nang akwalihi wa af'alihi ini banyak sudah. Artinya orang ahli hadis, kita belum paham lah. Ini kita belum talaki akwalihi wa af'ali belum. Kita belum selalu mengambil perbuatan dan ucapan Nabi. Sudahkah kita apapun berargumentasi, ini hadis Nabinya. Ri, kenapa ikam kayak ini? Nah hadisnya. Ri, kenapa ikam berbuat kayak ini? Nih Rasulullah kayak ini gawe. Paham, Ri? Sudahlah kita. Lamun orang ahli hadis, alim artinya alim, mereka tahu plak sedikit ya, ini hadisnya. Oi, ikang gawe ini apa nih? Ini hadisnya. Oi, perbuatan ini kayak apa? Ini Nabi membuat minum kayak ini, Nabi makan kayak ini, Nabi berabah kayak ini, Nabi culup sandal kayak ini, dan seterusnya. Berarti nampak ini ngarannya muhaddis. Orang alim ahli hadis yang sangat paham dengan ucapan dan perbuatan Nabi. Hebat kedada. Hebat sudah sholat. Hebat. Tapi cukuplah sudah. Tidak. Ada cukup. Kita di sini aja belum mengatakan. Kita talaki akwalihi wa af'ali aja belum. Belum. Mbah nampak handak kajiannya rahmatnya, kita nih handak talaki akwalihi wa af'alihi, pengambilan atau selalu mengambil ucapan Nabi, perbuatan Nabi. Apapun yang kita gawe ada hadisnya. Nih kawa kita nyampaikan ini hadisnya. Berbuat nang kayak ini cara Nabi kayak ini. Nah mandi, cara mandi Nabi kayak ini, cara Nabi makan sumangka umpama, cara Nabi makan kurma kayak ini, cara Nabi pokoknya macam-macam lah dalam kehidupan sehari-hari lah. Nah kita hendak itu hanya hendak belum ahli. Ada yang dikisahni orang alim soleh sudah ahli, namun kada cukup orang ahli hadis itu hanya bergelar muhaddis, kada cukup. Apalagi sebaiknya orang alim itu harisan ala fahmi asrarihi, sungguh-sungguh memahami rahasia-rahasia ucapan dan perbuatan Nabi. Contoh, apa rahasianya? Nabi menyuruh kita atau Nabi melakukan sebelum berwudu itu berkumur-kumur 3 kali. Nah, apa rahasianya? Sudahlah kita paham? Belum. Kita cuma pahamnya itu sunnah Rasulullah. Takuni hadisnya kada hafal juga kan belum kalau salah.
Ada orang nih ini sunnah Nabi na berkumur sebelum bodoh ini hadisnya. Toh habis itu ini rahasianya nah. Toh. Sembahyang. Kita disuruh sembahyang berdiri lil qadir bagi orang nang kuasa. Berdirinya itu kada besi rangkang, tapi shibran sekilan-kilan aja ya kalau nasa ini aja. Toh. Kenapa? Apa rahasianya? Kada tahu. Ketika kita takbir Allahu Akbar, iyalah takbir lah. Kenapa takbir kayak itu? Napa rahasianya di balik itu? Kada tahu kita. Maandak tangan di bawah dada di atas pusat. Napa rahasianya? Kada tahu kita. Dan seterusnya. Kada paham kita rahasia itu kada paham. Nah, berarti kita belum mencapai alim akhirat, jauh banget lagi. Lamun orang alim ahli hadis benai hanya sekadar mengetahui hadis-hadis dan yang lain tadi tanpa tahu rahasia di balik ucapan Nabi, rahasia di balik perbuatan Nabi, maka orang itu belum sempurna kealimannya. Tapi ya Allah benar, sekelas Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani rahimahullah, sidin ahli hadis ban musnidud dunia, sanad dunia benar sidin. Di mana-mana orang mengambil sanad lawan sidin, dan di mana-mana sanad di dunia sidin ada. Apa sidin hanya sekadar ahli hadis, memahami talaki akwali wa afali, kada benar. Ternyata sidin paham rahasia-rahasia itu sampai sidin pun mudah aja napa-napa tuh benar kada paham hadis betakun lawan Rasulullah. Ini orang namanya betakun lawan sidin bama hadis, kebetulan sidin bama kurang anu jelas karena aku sin betakun lawan Rasulullah dulu nang kayak apa penjelasannya. Nang kayak ini banai alim akhirat. Alim akhirat nang kayak ini. Nang kayak ini nang kita ikuti. Kadang orang omong-omong ngikut Rasulullah, ngikut sunnah Rasul, jah. Coba lihat, fa innal muqallida, maka bahwasanya orang yang bertaklid itu, orang yang muqallid itu innama yaf'alul fi'la, hanya saja memperbuat ia akan perbuatan li anna sahiba syar'i fa'alahu, karena bahwasanya pemilik syariat mengerjakan dia, wa fa'alahu, dan dia pun mengerjakannya. Ya bagaikan kayak ini salah. Nengaran orang mukallid itu bagaikan makmum lawan imam. Imam ruko, nya melihatlah perbuatan imam ruko. Melihat, lalunya ruko nuruti.
Imam berdiri, makmum berdirilah. Nah ini berdiri ini kenapa? Karena melihat imam berdiri. Nah nang kayak itu tiga orang alim. Umaynya melihat Rasulullah. Bagaikan melihat Rasulullah. Iya nang ucapan Nabi itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Anu dimelihat tuh bener. Itu kamu orang-orang alim akhirat tuh. Fa innal muqallida innama yaf'alul fi'la li'anna sahiba syar'i fa'alahu wa fa'alahu la budda ayyakuna la sirrun fihi. Orang yang bertaklid hanya saja dia melakukan satu perbuatan yang bahwasanya Rasulullah itu memperbuat perbuatan itu dan dia pun memperbuat perbuatan itu, mau tidak mau perbuatan itu ada rahasianya. Perbuatan itu ada rahasianya. Semua perbuatan Nabi itu benar ada rahasianya. Ada rahasianya. Ada apa di balik Nabi tersenyum? Ada apa di balik Nabi diam? Ada apa di balik Nabi begini begitu? Itu ada rahasianya. Payam bagi ayyakuna syadidal ba'si. Maka sebaiknya adalah ia bersangatan membahas an asraril a'mali wal aqwal, daripada rahasia amal dan akwal. Bagusnya pang nih bener kita nih sungguh-sungguh hajisin bersungguh-sungguh membahas tentang rahasia amal. Jakanya kitab tuh nih membuka bagamat di antaranya itu kitab Asrarus Syariah, rahasia syariat. Ada kitab bagus bener mengupas rahasia syariat karangan Imam Ibnu Ajibah, Imam Ahmad bin Muhammad Ibnu Ajibah, pengarang kitab Iqazul Himam Syarah Hikam. Dah kita habarnya aja benar, habarnya aja. Maksudnya habarnya gitu. Bagusnya nih kita ini belajar ya bagagamatan mencari rahasia. Rahasia di balik ini, rahasia di balik itu, bagamat. Kenapa aurat tuh mulai pusat sampai lintuhur? Rahasia apa di balik zuhur 4 rakaat? Rahasia apa di balik maghrib 3 rakaat? Rahasia apa sembahyang isya itu 4 rakaat? Apa rahasianya? Itu nang sungguh-sungguh dibahas. Ucapan Nabi dan akwal Nabi. Bukan hanya dibahas, tetapi ini bila berbicara rahasia pastilah hubungannya dengan hati. Hati kena hubungannya. Fa innahu, maka bahwasanya in iktapa, jikalau cukup bihibzi ma yuqalu, dengan menghafal apa yang dikatakan, kana wi'aan lil ilmi, niscaya adalah ia wadah ilmu, wala yakunu aliman, dan tidak adalah ia orang alim. Kalau orang hanya hafal, kamu hafal lah, ini hafal, Jurmiyah hafal, Tamimah hafal,
Syarah Sitin hafal, Fathul Karib hafal, I'anah hafal, Fathul Mu'innya hafal, Oma nih hafal, Matan Zubat hafal, Alfiyah hafal, Oma kitab-kitab fikih hadis hafal. Apa ini orang alim? Kada alim. Itu orang bukan alim, tetapi hanya wi'aan lil ilmi, dia menjadi wadah ilmu. Dia hanya menjadi wadah ilmu, iyalah wadah aja ada, wadah ilmu. La yakunu aliman, tidak adalah ia seorang yang alim. Tetapi jika dia sudah mengamalkan akwal Nabi, af'al Nabi, kemudian sampai mengetahui rahasianya itu, baru alim. Baru alim. Walizalika, karena demikian, yuqalu dikatakan, kana fulanun min awiyatil ilmi. Adalah si fulan bagian wadah ilmu. La aliman, bukan alim. Lah, mun orang hafal aja alim, banyak kamna alim. Bener? Orang banyak hafal Quran, bener. Tapi nya kada alim. Deh, kada alim. Buktinya orang-orang di TV kita rajin menghafal hadis sekian ya. Alim lah dehnya kada, ini mah hafal bener Paham lah. Ini mah hafal bener Apa ada nang hafal Bulughul Maram bener hadis. Ada nang hafal azkar, ada hafal Quran. Aliminya ada. Mana Pak? Wi'aan lil ilmi, dia hanya bagian daripada penampungan wadah ilmu. La yusamma aliman, bukan dinamakan alim lagi. Iza kana sya'nuhul hibza min gairi ittila'i alal hikami wal asrar. Hikamilah, jangan hukmi. Iza kana, apabila adalah sya'nuhu, keadaannya, al hibza hafal. Hanya hafal saja, min gairi, tanpa itla'i, mengetahui, alal hikami, atas hikmah-hikmah, wal asrar, dan rahasia-rahasia. Mun keadaannya hanya hafal, itu kada alim. Kalau dia kada ngerti hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia ilmu itu. Nah, terus kita ulah ya pertanyaan mana agan diri kita nih, nang kaya apa jar supaya kawa membuka rahasia ini nang lewat sudah aja kelah sudah. Kita buka tutupan hati kita nih, karena hati kita ini masih tertutup. Jika kita akui hati kita ini masih tertutup, benar. Buktinya, kada paham. Kada kau membuka rahasia, di balik satu hadis saja kada kau membuka rahasia, berarti hati kita ini tertutup. Makanya waman kusyifa, orang yang dibukakan an qalbihi, dari hatinya, dibukakan apa? Al-ghita'u, penutupnya. Tertutup napa hati kita nek? Mar, hati kita ini tertutup napa? Kayak pahan kata tutup benai, bahasa anunya itu dosa. Bahasanya itu dosa. Dosanya itu dua macam, dosa halus, dosa ganal. Dosanya ganal-ganal benar kita ini. Pahamlah.
nang tutupan kita ni sing kandelan rahmat teh nemu tu buka. Karena kita kadang ngerti lagi benar. Kadang ngerti hijabnya ini liwar benar cakanya ini hijab benar. Tak hijab pucur. A'zamul hijab bainaka wa bainallah, paling tebal dindingnya antaramu lawan Allah Ta'ala nih nafsuka, nafsumu. Belajar mutamimah bubukahan nafsu apa itu kekanakan terdinding lawan nafsu nafsu. Nafsu kita ini hendak bernikmat-nikmat terus, nafsu kita ini beribadah kulir dan seterusnya. Nah, sudah aja nafsu lain pulang benar, makanya nafsunya ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah. Nah itu toh, tadinding itu tuh dulu asal dulu. Bila inya dinding tuh kada terbuka, kada mau bisa. Kenapa? Orang nang dibukakan dari hatinya tutupan, nah jadi dibukakan Allah Ta'ala nih. Wastanara binuril hidayah. Dan bersinarlah hatinya dengan cahaya petunjuk Allah. Sara, jadilah ia fi nafsihi matbu'an, pada dirinya matbu'an diikuti wa muqalladan ditakliti. Nah iya nih benar. Ia tinggal mengikuti dirinya aja. Bila orang sudah hatinya bersinar, dia tidak membutuhkan yang lain. Cukup dia berjalan dengan lampunya sendiri. Pala yang bagi ayyukallida gairahu, maka tidak pantas bertaklid lawan orang lain. Kita ini sedikit-sedikit hendak 4 orang, buktinya kita ada berlampu selain. Coba kita orang itu berjalan diri, ini ada, ini nampak kelihatannya ada jelas sih kan. Kenapa? Kenapa aja? Kayak apa kalau hendak ke lain dia nampak aja kelihatan siapa Rasulullah. Ini dalilnya, ini mau nampak aja kelihatan. Jangan orang kayak ini benar. Aku membayangkan mereka jangan orang kayak ini. Ini orang nang alim nang ini aja dulu nang bujur talaki akwalihi wa af'alihi. Nah, orang nang bujur pengambilannya, perbuatan dan ucapannya itu dari Rasulullah, itu cukup udahnya. Sebenarnya kada membuat orang enggak, wah. Kenapa? Ini jelas, oh ini hadisnya, kok enggak ini nih. Oh ini napa kamu enggak ini nih? Dah, ini hadisnya enggak ini nih. Ini 4 ini hadisnya ini. Nyaman kalau perlulah inya ketuan guru nang lain gitu perlu. Apalagi ninihnya sudah, lalu lampunya pulang benar. Nah lampunya nini langsung mantul ke Rasulullah. Jadi siapa nang diikutnya lagi? Kada lagi nang lain. Nang diikutinya cuma Rasulullah. Dia tidak membutuhkan pengikut atau mengikuti yang lain. Inilah orang halim akhirat. Allah berleh. Enggak ini caranya leh. Mun ini sedikit-sedikit dah alim jar bawa kita alim aja kada baparakan lagi jika aku nang akwalihi wa alihi aja kada baparakan lagi. Allah. Habis hanya kita mengaji mazhab tentang Imam 4 wa a'immatun kasyafi'i
wa nahwihi kanu ala sitti khisalin kammala ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.